Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, warga masyarakat disibukkan dengan rutinitas seperti biasanya. Para orang tua dan dewasa berangkat bekerja dan anak-anak mereka berangkat ke sekolah. Tidak ada yang berbeda di hari itu, suasana begitu tenang dengan cuaca yang sangat cerah. Sampai pada jam 9:53 pagi, sebuah mobil Honda Fit, atau yang di Indonesia dikenal dengan nama Honda Jazz, terekam kamera CCTV berhenti di parkiran sekolah The Covenant School. Kemudian pada jam 10:10, seseorang terlihat menghancurkan pintu masuk sekolah yang terbuat dari kaca dengan menggunakan senjata api. Hal ini memicu sistem alarm keamanan berbunyi. Si pelaku kemudian masuk menyusuri setiap ruangan yang ada di bangunan sekolah tersebut. 3 menit kemudian, tepatnya pada pukul 10:13 pagi, pihak 911 mendapatkan telepon dari seorang wanita yang bekerja sebagai guru di sekolah itu. Ketika menelepon polisi, guru itu sedang bersembunyi di bawah meja ruang kelas seni bersama beberapa murid. Dari rekaman percakapan telepon itu, terasa sekali jika suasananya sangat mencekam. 911, what is the address of your emergency? 33 Burton Hills Boulevard. One moment for me, okay? 33 sorry, I can't get my words out, but I got you. Burton Hills Boulevard. Okay. And I've got that over at, is that at Covenant School? Yes, we think we hear gunshots. I think you hear gunshots, okay. All right, 1 second for me, okay? And I've got you in Midtown, close to Hillsborough Pike or Seven Hills. What's the phone number you're calling from? Have you counted the gunshots? Do you know how many? It sounds like somebody's shooting guns. Okay, you're still hearing shot. You're still hearing shots. No, it sounds like they stopped at the moment. Okay. Do you want to speak to the police when they come out? I'm happy to do that, yes, but I haven't yet. Okay. Are you in a safe spot right now? I think so. Okay, we're getting a lot of help started, okay? We've had 2 other callers saying this as well. So what, are you hearing gunshots now? No. All right, we've got help on the way, but are you hearing shots now? No. Okay. But we're in the art room closet. Yes, I hear another shot. You did? I'm hearing more shots. Okay. We're upstairs by the art room hallway. You're upstairs by what hallway? In the art room. Art room. Yes, please hurry, I'm hearing you. They're coming. And they sound kind of close. Just try to stay quiet. I don't know what's going on there. Okay. But, yeah, just try to stay quiet. We've got a lot of help coming to you, okay? Do you feel safe to go ahead? Yes, ma'am. They're coming lights and sirens. Do you feel okay for me to disconnect? Huh? Okay. All right. Just call us back if anything changes, okay? But I've got them coming to you. Okay. You're welcome. Bye-bye. Petugas 911 lainnya juga mendapatkan telepon dari seorang pria. Saat melakukan panggilan, pria tersebut sedang bersembunyi di sebuah ruangan di lantai 2 sekolah. Dan saat itu si pelaku juga sedang berada di lantai yang sama. 911, what is the address of your emergency? I think we have a shooter at our church, 33 Burton Hills Boulevard. Okay, and this is in Midtown off of Hillsborough Pike and Seven Hills Boulevard. Okay, and what does this person look like? I don't know. I'm in a room. Okay. Is anyone injured? I don't know. Just send somebody if you could. 33 Burton Hills Boulevard, Green Hills. I have the call sent up, and they're coming to 33 Burton Hills Boulevard, Covenant School, and Yeah. where exactly are you in the building? I'm on the 2nd floor in a room. I think the shooter's on the 2nd floor. Okay. All right, they're coming to you as quickly as they can, okay? We have multiple callers on it. Just stay Thank safe you. as you can, okay? Okay, thank you. Bye. Thank you. Bye-bye. Beberapa petugas kepolisian langsung berangkat menuju ke TKP. Dari rekaman ponsel milik warga, terlihat beberapa murid menyeberang jalan bersama gurunya untuk menyelamatkan diri. Di saat yang hampir bersamaan, akhirnya para petugas tiba di TKP. Pada pukul 10:21, petugas kepolisian langsung mempersiapkan peralatan untuk melakukan penyergapan. Suasana sangat tegang, orang di luar bangunan sekolah memohon agar polisi bisa segera menyelamatkan para guru dan murid yang ada di dalam gedung. I'm making entry on the front side. Locked down, but we have 2 kids that we don't know where they are. Okay. Okay? Yes, ma'am. Yeah. Into my window zone. They were upstairs. Hey. Petugas kepolisian masuk melalui pintu utama. Sesungguhnya mereka tak tahu di mana lokasi si pelaku. Polisi pun mencoba menelusuri setiap ruangan dengan sangat hati-hati.
One more! Let's go! Metro Police! Next, let's go. Door, with me. Tidak lama kemudian, para petugas mendengar beberapa kali suara letusan. Mereka pun segera menuju ke arah sumber suara itu berasal. Dengan sangat terorganisir, para polisi bergerak mendekat ke arah posisi si pelaku. It's upstairs. Sounds like it's upstairs. Move! Move! Tanpa membuang-buang waktu, petugas kepolisian langsung melumpuhkan pelaku dengan melepaskan beberapa tembakan. Saat itu juga si pelaku pun tumbang. Peristiwa yang terjadi hanya dalam waktu sekitar 17 menit itu menyebabkan 6 korban meninggal, yang terdiri dari 3 orang dewasa dan 3 orang anak-anak. Korban pertama adalah seorang pria bernama Michael Hill yang berusia 61 tahun. Michael sudah bekerja sebagai staf di sekolah itu selama 14 tahun. Dia dikenal memiliki kepribadian yang baik dan murid-murid di sana memiliki julukan sendiri untuk pria bertubuh besar ini, yaitu Big Mike. Korban kedua adalah seorang wanita bernama Catherine Kunci yang berusia 60 tahun. Catherine merupakan kepala sekolah The Covenant School. Ia dikenal sebagai sosok yang pekerja keras dan memiliki hati yang sangat baik. Kemudian korban ketiga ialah Cynthia Peak berusia 61 tahun. Cynthia bukanlah guru tetap di sekolah tersebut. Wanita ini merupakan guru pengganti yang kebetulan ditugaskan di The Covenant School. Cynthia dikenal sebagai sosok yang sangat mudah bergaul dan sangat ramah. Korban keempat adalah seorang gadis bernama Evelyn DeHoos berusia 9 tahun. Evelyn dikenal memiliki kepribadian yang lembut dan sangat penurut kepada kedua orang tuanya. Lalu korban kelima adalah William Kinney berusia 9 tahun. William merupakan sosok anak laki-laki yang baik, mudah tertawa, dan sangat perhatian kepada teman-teman yang lain. Korban terakhir dalam peristiwa ini adalah Hallie Strax berusia 9 tahun yang dikenal pintar, periang, dan sangat lincah di sekolah ini. Hallie merupakan anak dari Chet Strax, seorang pemuka agama yang cukup dikenal di daerah tersebut. Hari yang sebelumnya terlihat sangat cerah, kini berubah kelabu. Rasa sedih, takut, dan marah bercampur menjadi satu. Lalu pertanyaannya, siapa sebenarnya si pelaku dan apa motifnya melakukan tindakan keji ini? Dari hasil investigasi, kepolisian berhasil menemukan identitas pelaku. Dia adalah Audrey Elizabeth Hill, seorang transgender berumur 28 tahun. Audrey lahir sebagai seorang perempuan. Namun saat mulai dewasa ia memilih untuk berubah gendernya menjadi seorang pria dan mengganti namanya menjadi Eden. Pria ini, maksudnya wanita ini. Entahlah. Intinya orang ini merupakan alumni salah satu universitas seni di Nashville yang bercita-cita untuk mengembangkan bakatnya menjadi seorang artis. Hard, but it's also been an amazing experience when it comes to developing my creative talents and growing as an artist. Bahkan fakta yang lebih mencengangkan lagi adalah Audrey ternyata menempuh pendidikan sekolah dasar di The Covenant School. Dulu ia bersekolah di tempat tersebut, namun kini ia malah merenggut 6 orang tak bersalah di sekolah tempat belajarnya dulu. Beberapa petugas kepolisian dan FBI kemudian mendatangi rumah Audrey untuk mencari petunjuk. Di rumah yang terlihat asri tersebut kondisinya kosong tak berpenghuni. Petugas kemudian mendobrak masuk dan melakukan penggeledahan. Di dalam rumah itu mereka menemukan sebuah peta yang menunjukkan secara detail interior setiap ruangan di The Covenant School. Petugas juga menemukan fakta bahwa Audrey telah membeli 5 senjata api dari beberapa toko yang berbeda. Di saat melakukan aksi tidak manusiawinya, dia membawa 3 pucuk senjata api. Sedangkan 2 pucuk senjata api lainnya polisi temukan di rumah tersebut. Tidak cukup sampai di situ saja, petugas juga menemukan tulisan manifesto yang dibuat oleh wanita berjiwa pria itu. Salah satu kalimat bertuliskan, "Kalian sudah berani bertindak tidak baik terhadap anak-anak kami. Maka kami akan membalasnya dengan menghilangkan nyawa anak-anak kalian." Ada fakta lain juga yang terungkap dari peristiwa ini. Seorang teman dekat Audrey bernama Afriana Payton memberikan informasi bahwa sesaat sebelum temannya itu melakukan aksi tersebut, tepatnya pada jam 9:45 pagi, Audrey sempat mengirimkan pesan bertuliskan,
Inti dari pesan yang aku kirim untukmu ini adalah sebuah catatan bundir. Hari ini aku berencana untuk mengakhiriku. Aku tidak sedang bercanda dan aku benar-benar serius. Mungkin kamu akan melihat siaran berita setelah aku tidak ada. Ini adalah ucapan perpisahan terakhirku. Aku menyayangimu, sampai jumpa lagi di kehidupannya. So yesterday around 9:57, I received an Instagram DM from Audrey, basically stating that I would see her on the news later on this evening, and something tragic was about to happen. I later found out that this was not a game, this was not a joke, like it was her who did this, and it's just been very, very heavy. Peyton berusaha untuk menenangkan Audrey agar ia tidak melakukan tindakannya itu. Namun semuanya sudah terlambat. Temannya itu tetap nekat untuk melakukan aksinya. Peyton tidak bisa berkata-kata dan tidak habis pikir Audrey tega melakukan hal seperti itu. I was just speechless. Like, I'm just like, I'm sorry. Like, I am still trying to. Banyak rumor yang beredar di masyarakat. Salah satunya adalah Audrey sengaja mendatangi The Covenant School karena mencari seseorang yang merupakan target incarannya. Tapi hal ini dibantah oleh pihak kepolisian karena dari bukti-bukti yang mereka temukan. Selama beberapa bulan terakhir, mobil milik Audrey terlihat sering melintasi sekolah-sekolah di daerah ini. Sepertinya ia sedang mencari tempat yang paling tepat untuk melakukan aksinya. Bahkan di hari kejadian, polisi menduga Audrey sebenarnya ingin mendatangi sekolah lain. Tapi, ia memutuskan untuk mencari sekolah dengan tingkat keamanan yang menurutnya paling rendah. Lalu akhirnya dia pun melakukan aksinya di sekolah tempatnya dulu menempuh pendidikan. Good afternoon, everyone. Thank you again for being here. Just a brief update of what we know right now. We feel that these students that were targeted were randomly targeted. There was not any particular student that she was looking for at the time of the incident. And that's what we know as I speak, and we'll take any questions that you have. Ibu negara Jill Biden pun mengunjungi lokasi kejadian untuk memberikan belasungkawa. Terlihat ibu negara menaruh karangan bunga di bawah foto para korban. Akibat rasa sedih bercampur dengan kecewa dan amarah yang dirasakan hampir seluruh warga Amerika Serikat. Akhirnya hal itu memicu gelombang protes dari masyarakat. Mereka mendesak agar aturan terkait kepemilikan senjata api direvisi. I have grown up all my life being scared of getting shot in school, and I really just want to fight for gun control because I'm tired of my life being put second to a firearm. And I want students to have the opportunity to be able to share their voices because they are the ones being affected by this. Bahkan seorang anggota Dewan Amerika mendatangi gedung pemerintahan kemudian melakukan protes dengan sangat emosional. Dia meminta agar pemerintah segera merubah aturan kepemilikan senjata api. Ask them about gun violence. What are they doing about it? Nothing. They don't have the courage. They're cowards. Gun trafficking. Guns coming in, killing innocent people. If you don't ask them, it's on you. What are they going to do? They have control of the House. The American people need to know that they don't have the courage to do anything to save the lives of children. I'm not here, I'm talking about gun violence. Look at the data. You're not looking at any data. Children are dying. I know, I've got 9-year-old children. I worked in school 20 years. In every school. I was a teacher, I was a school counselor, I was a middle school principal. I was in cafeterias. Kemarahan anggota dewan tersebut dianggap wajar. Karena menurut statistik, sampai bulan Maret 2023 ini sudah ada 74 korban akibat aksi penembakan sekolah. Kemudian data tahun 2022 juga sangat mengkhawatirkan, korban mencapai 273 orang. Mendapat desakan dari rakyatnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden kemudian memberikan pernyataan di depan media. I just want to speak very briefly about the school shooting in Nashville, Tennessee. It's just, it's sick. You know, we're still gathering the facts of what happened and why. It's heartbreaking, a family's worst nightmare. And I want to commend the police who responded
incredibly swiftly, within minutes, and the danger. We're monitoring the situation really closely, Ben, as you know, and we have to do more to stop gun violence. And we have to do more to protect our schools so they aren't turned into prisons. But I just wanted to send my concern and hearts out to so many parents out there. Well, these children, these teachers, they should be focusing on their mental health as well. Sampai video ini diupload, pihak kepolisian belum menemukan motif valid mengapa Audrey melakukan aksi tersebut. Kemungkinan gangguan mental yang dialami Audrey menjadi salah satu pemicu hal tersebut. We also don't have a motive at this time. She was under care, doctor's care, for an emotional disorder. Law enforcement knew nothing about the treatment she was receiving. Jika teman-teman merasa video ini informatif dan bermanfaat, silakan bagikan video ini ke seluruh dunia. Dan mohon dukungannya dengan klik tombol jempol ke atas, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar mendapat pemberitahuan tentang video baru kami. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai selesai, sampai jumpa di video berikutnya.